Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Bilal Belajar Ilmu Islam bersama Al-Azhar. Kali ini kita akan membahas tentang ada namanya putus puasa atau bahasa trennya sekarang adalah mokel. Pasti pada tahu nih ya mokel itu apa. Nah, di kalangan remaja saat ini, apalagi anak-anak SD, SMP, SMA, kalau lagi sekolah ataupun lagi di luar, pasti bahasa trennya adalah mokel. Oke, sahabat Bilal, nanti kita akan membahas tentang mokel bersama dengan Al-Ustadz Muhammad Sufyan, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Cerah sekali ya hari ini mukanya ya. Alhamdulillah, karena tadi pagi sahur. Oh iya, benar sekali. Jadi nggak akan mongkel ya Pak ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Nah selanjutnya di samping sebelah kanan saya ada sahabat Bilal dari SMP Al-Azhar 1, yaitu ada Airinis Bilqis Korea Regita. Halo Bilqis. Ya, oke. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya alhamdulillah nih sahabat Bilal, sekarang kita puasanya sudah memasuki hari ke-10 di hari berapa? Ke-23 ya? 22 ya. Oh, 22 iya, 22. Ada 22, ada yang 23. Ah gitu. Oh iya ya. Apa Ibu baru puasa 10 hari ya? Oh enggak, maksudnya 10 hari di hari ketiga gitu loh Pak. 10 hari terakhir. Iya. Insya Allah. Saya kira baru 10 hari. Aduh, saya udah ngurus nih Pak, klinik saya. Iya, jadi alhamdulillah sahabat Bilal dimanapun berada, kita sudah memasuki puasa yang ke-22 dan 23 yang dijalankan yang terlebih dahulu. Bilqis gimana? Puasanya full? Sudah full atau belum? Enggak. Hari ini enggak puasa. Oh tidak puasa? Hari ini enggak puasa. Oh, nggak apa-apa, tapi bukan mokel ya? Bukan. Oh bukan ya, karena suatu hal ya kalau perempuan itu tidak berpuasa. Nah, di hari ke-22 yang sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka alangkah sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan itu sebaik mungkin di 7 hari atau 8 hari terakhir ini. Jadi supaya kita bisa menambah lagi pahala kita yang akan didapatkan di bulan Ramadan, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Sufyan, Magister Pendidikan, tentang mokel itu sendiri, supaya kita nanti tidak ada lagi mokel-mokelan, kita puasa lancar sampai di hari Lebaran. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, kepada Ustadz dipersilakan. Oke, terima kasih buat Ibu Umi ya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Kemudian terkait dengan mokel nih. Nah, sahabat Bilal yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini juga sudah ada Balqis ya. Ya, Balqis dari sahabat Bilal nih. Sebelum Bapak nih menjelaskan tentang terkait dengan mokel nih, Balqis udah pernah mokel belum? Balqis sudah pernah mokel belum? Belum, Pak. Belum pernah. Dipakai mic-nya. Ya, Balqis belum pernah. Belum ketahuan. Oke, dari senyumnya ini menunjukkan ya belum. Insya Allah belum beneran ya. Ya, alhamdulillah. Karena memang dalam Islam itu ada beberapa orang loh yang boleh tidak berpuasa. Jadi kenapa harus mokel gitu? Jadi ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama ini ada orang yang sedang perjalanan jauh. Jadi kalau Balqis ini emang dalam perjalanan jauh bepergian itu kurang lebih ada yang mengatakan 83 km itu sudah bisa dikatakan sedang safar atau dalam perjalanan jauh. Jadi kalau Balqis nih jalan dari Lampung ke Palembang, jalan naik mobil ataupun naik apapun, bukan jalan kaki ya. Nah, itu boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian ada juga yang boleh tidak berpuasa, yakni orang yang sakit. Ini sakitnya memang sakit yang mengharuskan kita tidak berpuasa.
bukan sakit panu ya. Kalau sakit panu itu ya memang sakit betul, karena sering dihina temennya kan, panuan sakit ya, sakit hati. Nah, jadi sakit yang memang memperbolehkan tidak bisa kita kalau tidak makan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah orang yang tua, sudah tua. Sudah lansia, Pak. Ya, sudah lansia dan sudah tidak mampu berpuasa atau mungkin sudah tua dan pikun. Nah, itu sudah tidak perlu berpuasa karena biasanya sepengalaman Bapak ada itu orang tua pagi itu sahur, pagi minta sarapan, siangnya masih puasa. Jadi pas sore ya ikut berbuka, tapi tadi pagi udah sarapan lagi. Nah, itu namanya sudah tua. Kemudian ada juga lagi ibu hamil dan juga ibu yang sedang menyusui. Kemudian ada juga kalau untuk perempuan ya, atau perempuan yang sedang haid ataupun nifas. Jadi Balkis sebagai perempuan kan pasti mengalami haid. Jadi hari ini sedang tidak berpuasa karena haid. Karena haid, bukan karena mokel ya. Iya, oke. Sahabat Bilal rahimakumullah, perlu diketahui mokel itu bahasa trendy sekarang ini ya, banyak sekali beredar di media sosial bahwasanya mokel kayak menjadi hal yang hampir ternormalisasi di Indonesia saat ini. Itu sangat disayangkan ya, karena padahal mokel itu hukumannya sangat berat. Bahkan dikatakan kalau orang yang mokel tanpa ada uzur, tidak ada yang disebutkan tadi ya, dia tidak sakit, dia tidak hamil, dia tidak haid, dia tidak tua. Nah, terus dia sengaja makan dan minum di siang hari di bulan puasa, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Disebutkan dalam hadis ya, di sini ada man aftara yauman fi Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasallaha azza wa jalla lahu lam yaqdi anhu wa in shoma ad-dahra kulluhu. Jadi artinya barang siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, satu hari aja, ini mokel sekali, maka tanpa adanya keringanan, maksudnya rukhsah tadi yang disebutkan, maka tidak bisa menjadi pengganti baginya puasa walaupun 1 tahun. Jadi orang mokel 1 hari di bulan puasa itu diibaratkan walaupun dia mengganti puasanya selama 1 tahun penuh, itu pahalanya atau dosanya tidak akan mencukupi untuk membayar 1 hari mokel tersebut ya. Makanya buat sahabat-sahabat Bilal nih, kalau cuman haus ataupun lapar itu hanya godaan, karena belum ada cerita atau belum ada kasus orang berpuasa itu meninggal, kecuali puasanya seminggu ya. Kalau puasa seminggu ya wajar ya. Tapi kan Islam itu mengajarkan puasa dari mana? Dari kapan? Dari terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Jadi tidak ada puasa sampai 2 hari, itu tidak ada. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan Balkis tentang mokel ini. Sebenarnya pandangan Islam terhadap mokel itu apa, Pak? Pandangan Islam terhadap mokel. Nah, ini memang kalau kita melihat medsos saat ini ya, sangat disayangkan karena dirasa mokel itu menjadi trendy, menjadi kayak hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Kayak hari ini mokel ya udah santai aja, kayak tidak merasa berdosa. Padahal dikatakan nih di dalam hadis Imam An-Nasai yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat aku tidur, aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku. Kemudian mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan di tubuhnya, lalu mulutnya yang pecah keluar darah. Kemudian aku bertanya, siapa mereka? Ia menjawab,
Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktu berbuka puasa. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Jadi kata Nabi, orang yang mokel atau berbuka puasa sebelum waktunya itu nanti di akhirat itu bergelantungan dan mulutnya mengeluarkan darah. Digantung mulutnya mengeluarkan darah gara-gara dia berbuka sebelum berpuasa. Jadi Islam itu sangat tidak menganjurkan mokel. Begitu. Jadi kalau memang sakit ya ada alasannya sakit, atau mungkin dia lupa tidak masalah maka. Tapi kalau dia sengaja mokel di bulan Ramadan itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Nah, gitu. Balkis, jangan ya. Jangan pernah dicoba. Kalau mau nyoba mokel ya berarti siap-siap dapat bergelantungan di neraka nanti dan mulutnya mengeluarkan darah. Na'udzubillah. Ya, mungkin dari Balkis ada pertanyaan lagi, atau mungkin Bapak mau nanya nih. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak mau nanya. Oke, terkait dengan mokel nih, menurut Balkis, bagaimana sih kamu ngelihat kayak anak-anak kok ngelihat di sosmed nih, bahkan mokel diupload. Nah, iya kan, mokel tapi diupload. Menurut Balkis itu gimana? Menurut aku apa ya? Malu nggak? Aku sih kalau kayak gitu malu, karena mokel tuh suatu hal yang aib bisa dibilang aib sih, Pak. Makanya kalau yang upload di Instastory itu ya patut dipertanyakan kenapa gitu. Betul, bahwasanya sebenarnya harusnya malu ya, itu aib dan dosa besar. Ya, jangan dilakukan lah. Sudah mokel diupload, berarti nih bahayanya ya kalau kita mengupload sesuatu hal ke media sosial. Kalau kita mengupload hal-hal yang bagus, orang melihat dan termotivasi, terus orang itu mengerjakan, selama orang itu mengerjakan kebaikan tersebut, kita dapat pahalanya. Seterusnya selama dia mengerjakan. Tapi kalau kita share hal-hal buruk dan orang lain mengikuti dan terus dikerjakan, itu kita dapat dosanya walaupun kita sudah nggak mengerjakan. Tuh, naudzubillah ya, jangan sampai menge-share hal-hal yang negatif di sosial media karena itu dilihat banyak orang. Ya begitu. Mungkin cukup ya tentang mokel ini, saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, sahabat Bilal semua yang dimanapun Anda berada, tadi sudah sama-sama kita saksikan, kita dengarkan penjelasan mengenai mokel yang dimana bahwasannya sebenarnya mokel itu walaupun kita sudah berpuasa setahun itu tidak diterima ya Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau dikodok pun juga bagaimana itu Ustadz? Kalau kita mengkodok misalkan kita tidak berpuasa mokel itu tadi, bisa tidak Ustadz? Iya, jadi kalau orang yang mokel ya, yang batal puasa dengan sengaja, itu tetap wajib mengkodoknya, itu wajib. Tapi walaupun dia diibaratkan gini loh, satu puasa yang dia tinggalkan itu kalau dibandingkan dengan dia puasa selama setahun untuk menggantikan itu tidak cukup. Bukan tidak diterima ya puasanya selama setahun, bukan, tapi itu tidak cukup. Maka sangat disayangkan gitu loh, bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan kan. Kok kenapa cuman nahan lapar sampai sore aja loh, sampai maghrib, kok sampai mokel gitu. Oke. Jadi sudah cukup sejelas ya sahabat Bilal, bahwasannya kalau sekarang ini sayang banget nih tinggal beberapa hari lagi kita menuju Hari Raya Idul Fitri. Jadi dimohonkan untuk sekarang tuh segera kita lakukan hal-hal ibadah lainnya, karena emang tadi benar yang kata Ustaz, semua pahala dilipat gandakan. Kita berpuasa, kita mengaji, kita juga bersedekah, itu juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Semoga tadi penjelasan dari Ustadz, ya Ustadz terima kasih ya atas penjelasannya. Bilkis juga sudah hadir di sini dan kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa di ujung bulan Ramadan ini. Semoga nantinya
akan mendapatkan pahala untuk yang mendengarkan, dan juga tidak ada niat buruk untuk mongkel-mongkelan di antara kalian semua ya. Ya, kami di sini bertiga, saya sebagai moderator dan juga pemateri Ustaz Sufian dan juga sahabat